Halo teman-teman semua, hari ini kita akan menyelami kisah menarik dari negeri kita tercinta, Indonesia. Sudah siap mendengar cerita Keong Mas? Mari kita mulai. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Galuh. Dia memiliki saudari yang tak kalah cantiknya, Kandora Kirana. Keduanya menjalani hari-hari bahagia di istana, dikelilingi oleh kemewahan dan cinta. Setiap pagi, mereka akan bermain di taman yang indah, dikelilingi bunga-bunga berwarna-warni dan burung-burung berkicau. Namun, suasana ceria itu mulai berubah ketika Raden Inu Kertapati, pangeran dari kerajaan tetangga, datang untuk melamar Chandra Kirana. Kedatangan Raden Inu ini membuat banyak orang di istana berdebar-debar. Sementara Chandra Kirana merasa terhormat, Dewi Galuh merasa sedikit cemas. Apakah cinta mereka akan terancam? Pangeran yang tampan dan karismatik itu membawa serta harapan dan janji masa depan yang cerah. Tapi, di balik semua itu, ada rasa persaingan yang mulai tumbuh di antara kedua saudari ini. Apakah mereka akan saling mendukung? Atau justru berseberangan? Ini adalah awal dari sebuah kisah yang penuh dengan intrik, cinta, dan pelajaran berharga tentang hubungan keluarga. Raden Inu bukan sembarang pangeran. Dia dikenal gagah dan berani, dengan banyak penggemar di seluruh kerajaan. Setiap kali dia muncul, kerumunan selalu berteriak histeris. Saat berita tentang lamaran ini menyebar, banyak yang merasa cemburu, terutama Dewi Galuh. Dia sangat menyayangi saudarinya, tetapi di sisi lain, dia juga berharap untuk mendapatkan perhatian dari pangeran itu. Galuh sering membayangkan bagaimana rasanya bisa berdansa dengannya di balai kerajaan, berbagi tawa dan cerita. Tentu, ini adalah momen yang menarik kan? Mari kita bicarakan tentangnya. Kira-kira bagaimana ya perasaan Dewi Galuh saat melihat saudarinya diperebutkan oleh dua pria? Apakah dia akan mendukung Chandra Kirana yang mungkin juga memiliki perasaan untuk Raden Inu? Atau justru merasa tersisih dan cemburu? Cerita ini semakin menarik karena ada konflik batin yang mendalam dan rasa cinta yang saling bertautan. Dewi Galuh harus memilih antara cinta dan keluarga. Dan itu pasti bukan keputusan yang mudah. Siapa yang akan mendapatkan hati Raden Inu? Apakah cinta sejati akan menang? Atau justru persaingan di antara mereka akan merusak segalanya? Kita tunggu saja bagaimana kisah ini berlanjut. Namun, siapa sangka Dewi Galuh yang merasa iri dengan kebahagiaan adiknya, Kandora Kirana, akhirnya diam-diam menemui nenek sihir. Dengan bantuan sihir jahat, Chandra Kirana pun dikutuk menjadi seekor keong bercangkang emas yang berkilau. Kasian banget ya, keadaan jadi makin rumit dan penuh drama. Keong Mas, yang sebenarnya adalah Chandra Kirana, terbawa arus sungai hingga tiba di sebuah desa kecil yang damai. Di sana, seorang nenek baik hati menemukannya dan merawatnya dengan penuh kasih. Setiap kali nenek pergi ke sawah untuk bekerja, keajaiban pun terjadi. Keong Mas berubah kembali menjadi Chandra Kirana dan dengan cepat menyiapkan makanan lezat untuk sang nenek, seperti nasi goreng dan sayur asem yang selalu nenek suka. Betapa bahagianya nenek setiap kali pulang ke rumah dan menemukan hidangan istimewa menunggu di meja. Hubungan mereka semakin erat, dan nenek merasa sangat beruntung memiliki Chandra Kirana di sisinya, meskipun dalam wujud keong. Ini adalah kisah tentang cinta dan pengorbanan, yang menunjukkan betapa pentingnya saling membantu dan menghargai satu sama lain. Nenek yang penasaran akhirnya mengintip dan menemukan rahasia Keong Mas. Chandra Kirana pun menceritakan kisah sedihnya yang bikin hati terenyuh. Sementara itu, Raden Inu Kertapati terus mencari kekasihnya yang hilang. Tak kenal lelah, berharap bisa menemukan cintanya kembali. Berkat kesabaran dan kebaikan hatinya, kutukan itu akhirnya patah. Kandora Kirana yang dulunya terjebak dalam keadaan aneh, kini kembali jadi manusia. Dewi Galuh yang jahat menyesali semua perbuatannya yang mengerikan. Dan Raden Inu Kertapati akhirnya menemukan kembali pujaan hatinya. Mereka berdua bisa bersatu lagi, dan cinta mereka kembali bersinar. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran berharga. Ya, kejahatan itu pasti tidak akan menang melawan kebaikan. Lihat saja Chandra Kirana. Dengan kesabaran dan ketulusan hatinya, dia berhasil melewati cobaan yang sangat berat. Dia menunjukkan betapa pentingnya tetap berbuat baik. Bahkan saat situasi sulit, kita juga harus ingat untuk tidak merasa iri dengan kebahagiaan orang lain. Misalnya, ketika teman kita berhasil, bukannya merasa cemburu, lebih baik kita ikut bahagia dan dukung mereka. Dengan begitu, kita menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung. Jadi, mari kita terus berbuat baik
dan sebarkan kebaikan di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Menarik bukan? Jangan lupa berbagi cerita ini dengan teman-teman kalian ya. Tekan tombol like kalau kalian suka dengan cerita ini. Dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang cerita rakyat. Apa yang ingin kalian dengar selanjutnya? Sampai jumpa lagi!